Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel PMAT bersama Kak Nazar dalam pembahasan prediksi UTBK SBMPTN 2021. Kita lanjutkan soal nomor 16. X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah A min 2X min A sama dengan 0 dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat minimum. Oke, kita coba kaji dulu di soal ini tentang persamaan kuadrat. Oke. Tinjau operasi akar persamaan kuadrat, dalam hal ini kakak singkat PK. X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Dalam soal ini min B per A bisa kita tuliskan 2 min A. Dan X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Dalam hal ini C per A nya min A. Kemudian ada pernyataan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Itu sama juga dengan X1 ditambah dengan X2 yang dikuadratkan dikurang dengan 2 kali X1 X2. Atau kita menuliskan X1 tambah X2 itu sama dengan 2 min A. Berarti 2 min A dikuadratkan dikurang 2 kali C per A min A. Oke. Atau sama dengan 2 min A dikuadratkan, ini bisa dituliskan A kuadrat min 4A tambah 2A jadi minus 2A ditambah dengan 4. Nah, bentuk ini bisa kita katakan dalam bentuk persamaan fungsi dalam variabelnya A. Kemudian di soal ini ada pernyataan minimum. Ya, syarat suatu fungsi mencapai minimum itu adalah turunan pertamanya harus sama dengan 0. Oke. Berarti turunan dari FA, turunan A kuadrat 2A, turunan dari min 2A itu min 2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai A sama dengan 1. Kalau nilai A sama dengan 1, berarti X1 tambah X2 sama dengan 2 min A, 2 min 1. Ya, sama dengan 1. Kemudian X1 dikalikan X2 sama dengan min A, berarti min 1. Dan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama juga dengan X1 ditambah X2 dikuadratkan, berarti 1 kuadrat dikurang 2 kali X1 kali X2 min 1. Berarti X1 tambah X2 kuadrat sama dengannya 3. Kemudian kita baca soal yang berikutnya. Jika 12 dikalikan X1 tambah X2 dikurang X1 kali X2 dan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat merupakan suku kedua dan suku kelima suatu deret geometri, maka rasio deret tersebut adalah. Langkah yang kedua, kita tinjau deret geometri. Siap. Nah, suku yang keduanya itu yaitu 12 dikalikan X1 tambah X2 dikurang X1 kali X2. Berarti sama dengan 12. X1 tambah X2 itu 1 dikurang X1 kali X2 itu min 1. Berarti suku yang kedua sama dengan 12 dikalikan 2 alias 24. Oke. Selanjutnya suku yang kelima. Suku yang kelima yaitu X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Maka kita bisa menuliskan suku yang kelimanya adalah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu 3. Sekarang kita mencari rasio. Suku kelima kita bagi saja dengan suku yang kedua. Suku yang kelima bisa nyatakan AR berpangkat 4, suku yang kedua A kali R. Suku kelimanya 3, suku kedua 24. Oke, nah langkah yang berikutnya AR pangkat 4 dicoret dengan AR sehingga diperoleh R berpangkat 3 sama dengan 1/8 atau nilai R sama dengan 1/2.
Sehingga pilihan jawaban untuk soal nomor 16 ini adalah yang D. Soal nomor 17, titik-titik sudut segitiga sama kaki ABC terletak pada lingkaran berjari-jari 3 cm. Jika alas AB 2 akar 3 cm, maka tangan B sama dengannya berapa? Oke, jari-jari 3 berarti jaraknya OA sama dengan OB sama dengan panjang O ke C, yaitu sama dengan 3. Oke, kita tulis dulu. Ini 3, ini 3. Di sini juga 3. Karena panjang AB ya itu sama dengannya 2 akar 3, maka kalau saya bikin di sini ada titik D ya, sehingga panjang AD itu sama dengan panjang BD, yaitu separuhnya akar 3. Oke, ini tegak lurus, siku-siku ya. Nah, panjang B ke D ini akar 3. Kita butuhnya apa? Tangan B. Kita tulis dulu. Tangan daripada sudut B itu sama dengan sisi yang di depan B itu adalah CD per sisi samping CD diper dengan BD. Panjang BD udah ada, kita mau cari panjang CD. Panjang CD itu CO yang sudah ada, tinggal kita cari OD. Oke. Jadi kita bisa melihat di sini ada segitiga. Ya. BDU. Oke. Ada segitiga BDU. Apa yang bisa kita lakukan pada segitiga BDU ini? Siku-sikunya di D. Nah, siku-sikunya di D. Sehingga panjang OD itu sama dengan akar. Ya. OB kuadrat dikurang BD kuadrat. Berarti sama dengan akar. OB-nya itu 3 dikuadratkan 9, BD-nya akar 3 dikuadratkan 3. Berarti 9 kurang 3 akar 6. Nah, tinggal kita bikin aja. CD itu berarti 3 ditambah dengan akar 6 dibagi dengan akar 3 ya. 3 ini bisa dituliskan akar 3 kali akar 3. Sedangkan akar 6 bisa dituliskan akar 3 dikalikan akar 2. Kemudian kita bagi dengan akar 3. Sehingga akar 3-nya kita coret, dapatlah tangan B akar 3 plus akar 2. Akar 3 plus akar 2 ada di pilihan jawaban yang C. Kita lanjut soal nomor 18. Nilai X yang memenuhi 3 berpangkat akar 3 log X min 2 ditambah dengan 5 berpangkat 5 log 2X min 5 sama dengannya adalah. Oke. Karena ini bentuk logaritma, tentu ada syarat terdefinisinya logaritma. Ya, syarat terdefinisi logaritma. Apa aja? Bilangan pokok harus positif. Bilangan pokok dari logaritma ini ada akar 3 dengan 5, udah jelas positif. Kemudian menjadi syarat numerusnya harus positif juga. Ya, kalau bilangan pokok harus positif tapi tidak boleh sama dengan 1. Bilangan ini numerus harus positif, berarti X min 2 harus positif. Sehingga nilai X harus lebih dari 2. Kemudian numerus yang kedua 2X min 5 ya, harus lebih dari 0 dan nilai X harus lebih dari 5/2. Nah, kalau kita perhatikan syarat
yang harus dipenuhi ini jelas jawabannya itu udah pasti yang E, karena yang lebih dari 5/2. Oke. Namun dalam hal ini bagaimana sih Kak cara kalau misalnya kita tinjau catat ternyata masih ada kemungkinan jawaban yang selain E, masih ada yang lainnya gitu ya. Oke. Kita coba mengulang tentang sifat logaritma. Ya. Sifat logaritma diantaranya yang berkaitan dengan masalah soal ini. Di antaranya kalau ada A berpangkat A log B, itu sama juga dengan B. Terus yang berikutnya, A log B itu sama juga dengan A berpangkat M log B berpangkat M. Asalkan pangkat numerus dengan pangkat bilang pokoknya sama, itu bisa dirubah. Oke. Jadi gitu. Ya boleh dipangkatkan, boleh diakarkan, ya kan? Intinya sama. Nah, baru kita masuk ke penyelesaian soal ini. Ini ada 3 berpangkat akar 3 log X min 2. Ditambah 5 berpangkat 5 log 2X min 5. Sama dengannya 2. Karena saya melihat ada akar 3 di sini. Sedangkan bilangan pokok di sini 3. Akar 3-nya saya pangkatkan 2. X min 2 juga saya pangkatkan 2. Sehingga bentuk soal ini bisa dinyatakan dengan 3 berpangkat 3 log X min 2 kuadrat. Ditambah 5 berpangkat 5 log 2X min 5. Sama dengannya 2. Nah, dari sini sudah terbentuk A berpangkat A log B. A berpangkat A log B. Berarti tinggal ambil B-nya saja. Ataupun X min 2 kuadrat. Ditambah ya 2X min 5 sama dengannya 2. Uraikan X kuadrat min 4X tambah 2X. Ini jadi min 2X biar cepat. 2 kuadrat 4 dikurang 5 min 1. Ya. Min 1. Di kanan ada 2. Atau bolehlah kita bikin dulu plus 4 minus 5 kurang 2 sama dengan 0. Atau X kuadrat min 2X minus 3 sama dengan 0. Kita faktorkan ada X minus 3 dikalikan X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1. Karena syarat definisinya logaritma nilai X harus lebih dari 5/2 atau lebih dari 2,5, maka yang X sama dengan minus 1 ini tidak memenuhi. Ya, jadi udah jelas pilihan jawaban yang cocok itu adalah yang E. Diketahui segitiga ABC dengan A 312, B 430 dan C 125. Maka luas segitiga ABC adalah, ya, di sini saya coba menggambar segitiga ABC dengan titik koordinat A yaitu 312, titik B dengan koordinat 430 dan titik C dengan koordinat 125. Ya. Nah, bagaimana kita menghitung segitiga ya, luas segitiga yang diketahui titik-titik koordinatnya? Saya coba mengandalkan sudut theta. Ya, saya misalkan di sini sudut theta. Dan saya mencari tinggi segitiganya itu bisa kita nyatakan dengan panjang luas garis ini. Oke. Tegak lurus. Bagaimana menentukan besar sudut yang dibentuk oleh dua buah vektor? Berarti dalam hal ini saya butuh vektor AB dan panjangnya. Kemudian saya butuh vektor BC dan panjang vektor BC. Sehingga nanti luas segitiga ya bisa menyatakan luas segitiga ABC itu nanti sama dengan setengah panjang AB dikalikan dengan panjang BC
dikalikan sinus theta. Kita bisa menggunakan luas segitiga dengan memanfaatkan trigonometri sudut yang diapit oleh sisi. Ya. Jadi saya mencari vektor AB. Ya, sebagaimana kita ketahui, AB itu mudah mengingatnya sama juga dengan vektor OB dikurang OA. Ya, ataupun titik koordinat B dikurang dengan titik koordinat A. Itu lebih gampang kita mengingatnya. Ya, sebenarnya vektor itu, kalau vektor AB proses dari A menuju ke B. Yang benarnya apa ini? Karena kita ambil sudutnya di B, berarti vektor BA. Keliru. Vektor BA proses dari B menuju ke A. Ataupun A kurang B. B-nya 4 menjadi 3, berarti X-nya dikurang 1. Kemudian Y-nya 3 menjadi 1. Y-nya dikurang 2. Kemudian Z-nya itu dari 0 menjadi 2, berarti Z-nya ditambah 2. Kemudian kita mencari vektor BC. Vektor BC proses dari B menuju ke C. 4 menjadi 1, berarti dikurang 3. Kemudian Y, 3 menjadi 2, berarti dikurang 1. 0 menjadi 5, artinya ditambah 5. Nah, gitu. Ya. Kemudian kita mencari panjang daripada vektor BA. Panjang daripada vektor BA akar semua unsurnya dikuadratkan. Min 1 dikuadratkan jadi 1. Min 2 dikuadratkan 4. Min 2 dikuadratkan 4. Berarti panjang daripada vektor BA itu sama dengannya 3. Kemudian kita mencari panjang vektor BC dengan cara yang sama, ya. Akar semua unsurnya dikuadratkan jadi ada 9 ditambah 1 tambah 25. Maka panjang vektor BC sama dengan akar 35. Ya. Ada dua buah vektor yang sangat memungkinkan untuk kita mencari adalah nilai cosnya. Nah, kita coba nge-review rumusnya. Vektor BA didot dengan vektor BC sama dengan panjang BA dikali dengan panjang BC dikalikan cos theta. Kosinus sudut yang dibentuk oleh dua vektor. Menghemat tempat. Berarti ini min 1, min 2, 2. Dot dengan min 3, min 1, 5. Panjang BA itu 3, panjang BC akar 35 cos theta. Dot produk yang X kita kalikan X, jadi min 1 kali min 3. Jadi ini min 1 kali min 3 diperoleh 3. Kemudian min 2 dikalikan min 1 plus 2. Close yang berikutnya 2 dikalikan 5 plus 10. Sama dengan 3 akar 35 cos theta. Ataupun cos theta sama dengan 3 tambah 2, 5 ditambah 10 jadi 15. Saya bikin aja 3 kali 5, 15. Atau bolehlah langsung tulis 15 ya. Cos theta sama dengan 15 per 3 akar 35. Sama-sama dibagi 3, 5 per akar 35. Oke. Sin tetanya bagaimana? Nah, kita mainkan berarti sin theta sekarang. Saya batasin dulu. Kita bisa mainkan ini. Segitiganya ini. Saya bikin aja sedikit segitiga. Siku-siku ya. Oke. Sip. Kita tahu bahwa perbandingan cos itu samping miring. Kalau ini theta,
sampingnya 5, miringnya akar 35. Maka dengan Pitagoras, 35 dikurang 25 itu 10. Berarti depannya akar 10. Sehingga luas segitiga ini bisa dinyatakan dengan setengah panjang AB itu adalah 3. Panjang BC itu akar 35. Sin theta, sin depan miring, depannya akar 10, miringnya akar 35. Akar 35 yang sama-sama kita mampuskan, sehingga diperoleh luas segitiga yang maksud itu adalah 3 akar 10 per 2. Sehingga pilihan jawaban untuk soal nomor 19 itu ada di pilihan yang B. Oke, soal nomor 20. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan dibuat bilangan 3 angka berbeda. Banyak bilangan ganjil yang lebih dari 300. Oke, ada syarat di sini. Yang pertama, bilangannya harus ganjil. Kalau dia ganjil, berarti berpengaruh di angka satuan. Satuannya itu harus merupakan bilangan ganjil. Yang merupakan bilangan ganjil di sini ada 1, 3, 5, dan 7. Kemudian berikutnya bilangannya 3 angka harus lebih dari 300. Kalau diinginkan bilangannya lebih dari 300, berarti syaratnya di angka ratusan. Bilangan ratusannya harus lebih dari 300, jadi kemungkinannya boleh angka 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke. Antara bilangan ratusan dengan satuan ini ada beberapa yang beririsan. Ya, karena ada yang beririsan, bukan keseluruhannya, maka di sini saya bagi kasus. Ya, kita bagi kasus. Kasus yang pertama. Kasus yang pertama apa? Ratusannya itu merupakan bilangan ganjil. Tuh. Oke, kita bikin aja nilai tempatnya. Kemudian kita lihat kasus yang kedua. Kasus yang kedua jika bilangan ratusannya genap. Ya. Nah, kita bikin dulu nilai tempat dari setiap pola bilangan itu. Nanti tinggal kita jumlahkan. Kemungkinan pertama ratusannya ganjil. Ratusan harus ganjil dan lebih dari 300. Berarti bilangan di ratusan hanya boleh diisi oleh angka 3, 5, dan 7. Berarti ada 3 nilai ya, 3 angka yang boleh menempati posisi ratusan. Kemudian satuannya harus ganjil juga ya, satuannya pasti ganjil karena diinginkan bilangnya harus ganjil. Satuannya yang ganjil ada 4 angka yang boleh menempati posisi ganjil. Karena ada pernyataan berbeda, berarti berkurang 1. Jadi di sini hanya 3. Kenapa? Karena 1 angka ganjil udah dipakai di ratusan. Nah, di bilangan puluhannya gimana? Bebas. Tapi udah berkurang 2 angka. Bilangannya ada 7, udah berkurang 2, berarti di sini hanya 5 angka boleh menempati. Sehingga ada 45 bilangan. Kemungkinan kedua, untuk kasus yang kedua, bilangan ratusannya harus genap. Bilangan ratusan yang genap, tetapi harus lebih dari 300. Berarti hanya boleh 400 ataupun 600. Jadi hanya boleh 4 dengan 6. Berarti ada 2. Di sini ganjil, ya, bilangan ganjil di satuannya. Semua bilangan ganjil boleh, karena belum ada satupun bilangan ganjil yang dipakai, gitu. Berarti di sini ada 4. Selanjutnya untuk yang di puluhan. Di puluhannya ada 5. Karena total bilangan ada 7, udah digunakan 2.
Ya, untuk kasus yang kedua ada 40 angka penyusunnya. Sehingga total bilangan ratusan ganjil yang lebih dari 300, ya, total kurang tepat ya, lebih bagus banyaknya atau banyak bilangan ganjil yang lebih besar dari 300 ada 85 bilangan. Sehingga pilihan jawaban untuk soal nomor 20 ini yang terakhir adalah yang B. Oke, ikuti terus channel PMath. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk selalu mendapatkan notifikasi setiap ada pembahasan soal yang berikutnya.